pucuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah dan kasih sayang Allah, hari ini tim Borneo Channel dikurniakan kesempatan untuk merungkai di jalan Gunung Mas yang berhampiran dengan restoran resort yang di atas nih ya. Tapi kita dibawa kawasan nih. Jadi yang kita tahu ada berapa tahun kisahnya ini, ada berlaku pembunuhan di kawasan sini dan kemalangan. Jadi apa-apapun insya Allah nanti kita coba rungkai apa cerita dia di kawasan sini. Insya Allah kita akan coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Alhamdulillah atas kurnia dan izin Allah kita berkesempatan lagi pada malam ini merungkai misteri yang ada di kawasan Gunung Emas. Ini dipanggil kawasan Gunung Emas yang begitu sunyi, yang begitu menyeramkan dan memang gelap. Jadi kita coba untuk merungkai pada malam ini. Tapi sebelum itu kita sama-sama membuka kita punya rungkaian pada malam ini dengan Ummul Fatihah. Sama-sama kita membaca ya, insyaallah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabil kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih atas sokongan Anda semua ya. Kita punya konten edisi kedua, yang pertama tuh sudah mencapai 10.000 view ya. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan Anda semua yang tidak pernah putus-putus. Dan selamat datang kepada followers kita yang baru. Kita ada penambahan 200 ya, 200 followers baru kita. Jadi kepada followers yang baru tuh silalah tonton video kami yang lama-lama tuh, ada lebih kurang dalam 100 lebih, supaya kamu memahami dan kamu mengenali tugas Borneo Channel dan apa sebenarnya Borneo Channel punya konten. Jadi sila tonton kita punya video, ada 100 lebih ya. Kita sudah berkonten ini selama lebih kurang dekat 4 tahun lah. Cumanya hari itu kita terberhenti sekejap ya atas sebab-sebab tertentu, dan kita juga masih merawat. Kita masih menjalani rawatan kepada sesiapa yang memerlukan rawatan daripada tim Borneo Channel. Bolehlah berhubung dengan kami nanti ataupun datang terus ke Ningau ya. Dan terima kasih banyak-banyak. Kalau boleh konten kita yang kedua nih, common lah, kasih cukup 20.000 view. Kalau 20.000 view konten kita yang kedua, edisi kedua nih, kita akan buat konten lagi. Jadi kami pun rajin juga untuk buat konten. Tapi kalau tontonan tidak banyak, itu yang melemahkan kita tuh. Kita tidak bersemangat untuk buat konten. Jadi tugas semua followers kasih sharing kasih sharing kita punya video supaya tontonan tuh lebih banyak. Ya, dan insya Allah kalau tontonan melebihi 20.000 video kita yang kedua nih, kami akan merungkai lagi tempat-tempat misteri. Ya, nanti kamu bagi tahu siapa-siapa yang ada lokasi misteri yang terdekat lah di Tambunan, di Tenem, Keningau, Sok ataupun Nabawan yang dekat kawasan kami, kita boleh pergi, ataupun di Kota Kinabalu. Ya, kasih cukup 20.000 lah kali ini, please. Tolong ya, kasih share, kasih subscribe, insya Allah boleh capai 20.000. Sedangkan penduduk Sabah kan ramai. Nah, takkan kita kalah oleh tempat lain sampai 100.000 kan. Walaupun konten-konten dia yang sederhana saja, yang apa nih orang bilang konten yang main-main pun boleh capai sampai 100.000. Takkanlah kamu tidak boleh sokong kan. Sokonglah, kasih sampai 20.000 kita punya view. Insya Allah kita pun bersemangat untuk buat konten seterusnya ya. Dan kali ini kita berada di kawasan Gunung Emas. Kita merungkai misteri apa yang terdapat di kawasan ini. Apa yang kami tahu, kawasan ini pernah viral dulu. Ada sesuatu perkara yang berlaku di sini, tidak tahu apa, kenapa, mengapa. Nanti kita rungkai. Jadi adik guru, apa yang perlu kita rungkai di sini? Ya, saya pun belum tahu lagi apa yang perlu kita rungkai, dan kita pun belum buka lagi. Insya Allah nanti sekejap baru kita coba hubunglah mana-mana bangsa jin ataupun makhluk yang ada di kawasan sini yang coba mengganggu kendaraan yang lalu di kawasan sini.
ya, insyaallah. Jadi sebelum kita teruskan rangkaian kita, sama-sama kita membaca selawat Nabi ya. Mudah-mudahan dengan keberkahan selawat Nabi ini kita mendapat syafaat daripada baginda kita dari dunia hingga ke akhiratnya. Sama-sama kita membaca sebanyak 7 kali. Boleh ya? 7 kali. Ya, oke. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke. Dari mana kita mulai? Insyaallah kita mulai dari sinilah. Sudah, guys. Sejuk betul ya. Main bas sejuk deh ini. Kurang gelombang ya terus. Jadi istighfar kok terus Ji. Sini kau sebelah. Kejap ah. Orang jauh betul. Sekejap, belum lagi. Oke. Allah subhanahu. Allah. Selamat malam. Kuasa apa kau pakai itu? Kenapa kamu degil kalau dipanggil tidak mau masuk? Tidak suka. Pasal apa? Tidak suka kenapa? Kasih kuat suara. Mengganggu. Ramai yang datang mengganggu. Kenapa kamu datang ke kawasan kami? Kawasan kamu kayak ini? Ya. Macam mana kau bilang kawasan kamu? Sudah lama kami di sini. Di sebelah mana? Bagian atas dan juga bagian bawah. Yang di situ, Ya. yang ada bangunan tuh. Ya. Kamu juga kah di situ? Ya. Oh. Kami terlalu ramai. Berapa lama sudah tinggal di situ? Ratusan tahun. Boleh kita cerita? Belum ada lagi manusia yang menjalani kawasan ini. Kami sudah ada di kawasan ini. Oh begitu. Ya. Ya, paham juga saya itu. Apa tujuan kamu? Kami datang. Diam-diam saja. Bergerak. Kami datang di sini untuk merungkai cerita-cerita misteri yang terdapat di sini. Banyak orang cerita ini kawasan keras lah, seram lah. Kamu dari mana?
Tempat Kemalangan lah. Memang. Hah? Betul. Kawasan Kemalangan ke ini? Ya. Selalunya Kemalangan berlaku macam mana? Berbagai cara. Caranya macam mana? Boleh cerita? Tidak. Hah? Ceritalah, Pak. Kenapa kamu datang ke kawasan kami? Hah? Kenapa datang di kawasan kami? Ini kan kawasan laluan orang dari dulu. Dulu orang limpas di sini, lori-lori semua limpas sini. Hah? Tidak suka dan Hah? manusia datang ke sini. Hari-hari pun manusia limpas di sini. Macam mana tuh dari dulu? Ramai yang mengganggu. Maksudnya mengganggu macam mana? Menggunakan mantra. Menggunakan mantra. Ya, Datang di sini untuk untuk memanggil kami. Jadi- Agar kami wujud. oh, dorong kasih wujud kamu. Ya, Jadi kamu tidak suka seperti itu. oh, tapi kami datang dengan baik-baik kan? Kami cuma mau bercerita saja. Boleh? Siapa yang datang guna-guna mantra tuh? Apa tujuan dorang mau buat begitu sama kamu? Ramai. Tujuannya apa? Mereka ingin kami wujud. Oh, Terlihat wujud. Sedangkan kami tidak bisa wujud. iya. Jadi, Ada waktu-waktu tertentu. Bila kami wujud. Jadi baiklah. Di sini ada setengah manusia yang menggunakan kalimat-kalimat mantra ataupun kalimat-kalimat yang mereka pelajari untuk mewujudkan bangsa-bangsa jin ini agar bisa dipandang dan dilihat ya. Jadi bangsa jin yang ada di kawasan sini macam jenis macam jin yang ini nih, dorang tidak suka yang seperti itu ya. Dia ndak suka. Jadi untuk mewujudkan bangsa-bangsa jin ini, kalau kami punya pendapat lah, bukan juga kita pintar, bukan juga pandai. Apabila kita menggunakan untuk mewujudkan ini, dorang menggunakan satu kuasa yang sangat luar biasa untuk wujudkan diri dorang. Tapi apabila menggunakan manusia, menggunakan bacaan-bacaan mantra untuk mewujudkan, jadi berlaku kesyirikan di situ, ya. Tapi kita bukanlah menuduh mana-mana individu, tidak ya, cuma ini pengajaran lah bagi saya, bagi kita semua lah. Ini pendapat saya, mungkin di luar sana ada pendapat yang lain, jadi masing-masing punya pendapat. Tapi apapun ini saya punya yang kita paham lah. Jadi makhluk nih apabila wujud di sesuatu tempat, dia mesti menggunakan satu kuasa, yang kuasa mereka energi yang dipanggil kekuatan dorang untuk mewujudkan, untuk memberi penampakan secara rambang lah. Kalau dorang yang wujud sendiri, itu terpulang lah untuk daripada bangsa jin. Jangan kita terlibat untuk mewujudkan mereka, ya. Kita tidak boleh yang sedemikian rupa ya. Sampai tahap begitu kita menggunakan ilmu ataupun mantra yang kita pelajari untuk mewujudkan, untuk menghadirkan makhluk-makhluk itu untuk diwujudkan, ya. Ya, Bang. tapi kalau kalau kamu wujud, kamu akan hilang kuasa kamu tuh, kan? Begitukah? Kamu hilang kekuatan kamu. Jadi tapi itu kami tidak tahulah kalau pasal bab-bab begitu. Sebab selama ini pun kita tidak pernah buat begitu. Sama ada orang percaya atau tidak, itu hak masing-masing lah, kan? Jadi coba cerita apa lagi yang selalu yang diperbuat di sini sama kamu? Banyak. Selain kamu bangsa jin di sini, ada lagi yang lain? Ada kawasan lain. Ada yang dipelihara kah kamu nih? Ada tuan, adakah begitu? Bagian atas. Atau kamu memang di sini saja, tidak ada tuan? Bagian atas. Bagian atas sana ada tuan, ada yang pelihara. Ada. Oh, coba cerita apa yang kau tahu yang ada tuan tuh. Apa tugas-tugas dorang? Kenapa dorang ada tuan? Saya tidak boleh cerita. Oh, Saya tidak berani untuk buka cerita itu. jadi kau ini di kawasan mana? Kau punya tugas apa? Kenapa kau tiba-tiba datang tadi? Apa kau punya tugas? Banyak tugas saya.
Ini kawasannya. Panggil ketuamu. Panggil. Panggil kamu punya anu lah, hulu balang. Siapa namanya? Kau keluar, dia ganti masuk. Bolehkah? Boleh enggak? Boleh. Ada apa? Selamat malam, Pak. Selamat malam. Apa kabar? Kabar baik dan juga tidak baik. Baik, sekarang kita masuk kawasan atas sana itu. Kawasan itu di atas. Gitu. Kalau kita nampak ada satu burung, bukan burung. Dia macam naga tapi bentuk dia warna hijau-hijau. Lebih kurang hijau ke biru-biruan. Hijau-hijau lah lebih kurang. Ya, dia punya sayap besar. Lebih kurang macam logging 10 ton ya. Lebih kurang besar dari itu lagi lah. Di atas kawasan sini. Jadi dia coba memanggil yang untuk alam gaib. Ini yang kita bab masuknya alam atasnya. Atas bukit ini ada satu alam. Ya, coba panggil yang lain. Kita mau tengok. Saya punya pagar baru bisa boleh masuk ya. Kalau kita tengok ada satu ekor naga lagi di kawasan sini, ada dua lah yang jantan dan betina ya, kawasan kiri dan kanannya. Oke, kawasan ini memang dijaga naga ya. Tidak tahu dari timur dan barat kawasan dia, kawasan Betumbung. Ya, coba cerita sedikit. Tidak ingin bercerita. Boleh sampaikan sama kami apa yang berlaku di alam sana, tempat kamu. Kenapa ada dua tempat alam dan ada bersebelahan timur dan barat? Kita dulu. Untuk apa? Agar kami paham alam goib, agar kami boleh menyampaikan kepada manusia-manusia ataupun saudara-saudara kami yang di luar. Aku tidak ingin cerita. Masalahnya apa? Tidak boleh cerita. Ceritalah. Tidak. Kenapa? Saya tidak mau cerita. Pasal? Siapa yang melarang kamu tidak cerita? Memang tidak boleh cerita. Tidak disuruh cerita. Apa sih cerita yang dibolehkan? Kau ceritalah. Pengajaran lah untuk kita. Kau ceritalah mana yang dibenarkan. Coba. Manusia tidak akan percaya. Walaupun aku bercerita, manusia tidak akan percaya. Begitu. Rupanya di kawasan sini ada tangga lagi. Kalau kita masuk alam dorang di sebelah ya, kita nampak di kawasan sini ada satu tangga turun. Dia coba bawa kita ke alam sebelah. Satu dari atas bukit tadi, dari atas ini, dia ada satu tangga turun ke bawah begini. Jadi dia punya tangga tuh begini-ginilah, seliko. Berapa ratus tangga pergi bawah dari atas ke bawah. Ada berapa ratus tangga lah, beribu tangga ya untuk sampai ke bawah sana.
dia punya jalur jalannya. Jadi dia coba beritahu kita bahwa kawasan yang itu dan tempat jalan yang ada di bawah tuh banyak harta karun ya, banyak harta karun yang dia coba sampaikan dengan kita. Walaupun dia tidak boleh cerita, tapi insya Allah kita coba selami apa yang dia coba sampaikan dengan kita. Karena ada bangsa jin yang tidak boleh dan tidak dibenarkan untuk bercerita alam sebelah ya. Tapi kita coba ayat. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Apa kabar? Mengapa datang ke kawasanku? Kami Terowong, dia ada terowong. Kami jalan-jalan saya nih. Jalan-jalan tujuan untuk apa? Untuk merungkai misteri yang terdapat di kawasan ini berkaitan dengan kemalangan. Selalu berlaku kemalangan di kawasan ini. Adakah kamu terlibat dalam kemalangan itu ataupun kelalaian manusia itu sendiri melalui jalan-jalan di sini? Kelalaian. Dan juga mereka tidak membaca. Macam mana? Mereka juga tidak membaca. Baca doa maksudnya. Lagi? Mereka tidak percaya. Ada apa dengan Pulau Tiga ya? Kalau kita tengok dia ada di kawasan Pulau Tiga ya, seberang Kota Kinabalu ya, ada Pulau Tiga yang ada apa dengan Pulau Tiga? Ada kaitan apa yang ini bangsa di sini dengan Pulau Tiga tuh? Coba cerita dulu. Ada salurannya. Ada saluran dari sana ke sana. Ya. Ada laluan dia. Ya. Dalam alam kamu lah. Jadi kamu di sana bangsa-bangsa jin ada tugas-tugas dia sendiri atau macam mana? Masing-masing punya tugas. Jadi siapa yang selalu memberi kemalangan di kawasan sini? Dari atas sampai bawah tuh biasanya kan. Coba cerita dulu sedikit. Itu dia. Nah, panggillah kau punya anu di sini yang mengganggu di kawasan sini. Yang mengganggu tuh. Kenapa kau lari? Kenapa kau lari tadi? Pulang manusia. Selamat malam. Kenapa lari tadi? Aku tidak ingin menjawab salammu. Selamat malam. Itu bukan salam. Aku tidak ingin menjawab salammu. Wih, sombong juga kau. Kau tidak mengenal aku. Tidak. Kalau kita tengok kawasan jalan raya nih, orang boleh letak api ya, dan bentuk panas ya di kawasan. Ini kawasan kami. Jangan. Balik. Coba cerita. Kamu ada kena panggil dukun-dukun untuk sihir orang? Ada. Siapa itu? Cepat panggil. Yang mana lagi? Mari sini semua. Yang kena guna oleh dukun untuk santet orang tuh. Jangan. Kau kah yang selalu kena panggil tuh? Dukun dari mana yang guna kau? Dukun dari mana? Dukun dari mana? Aku tanya, dukun dari mana kamu? Saya tidak ingin cerita. Hah? Saya tidak ingin cerita. Dukun di sini juga? Diam. Kenapa kamu dibuang lagi di sini? Apa kah? Apa masalah dia kamu di sini semua? Kami kelaparan. Kelaparan? Makanlah, batu-batu pun boleh makan juga. Jangan kurang ajar. Hai, kamu sudah disuruh menyantet orang apa semua, makan batu lagi bagus. Coba cerita macam mana cara kamu kasih sakit orang?
Betul kau boleh kasih sakit orang? Betul. Macam mana cara kau? Begini caranya, kalau mau tahu. Macam mana? Cerita. Kami mau tahu macam mana. Begini caranya. Kamu betul-betul kurang ajar. Alah. Macam mana? Coba. Mana boleh kau serang pengacara? Tidak. Tiada undang-undang boleh serang pengacara. Bagi saya sama. Hah? Ya, bagi saya sama. Hai. Saya tidak takut dengan kamu. Nanti kau yang sakit tuh, kau serang pengacara, kau yang kena tuh. Kami pun tidak takut juga sama kamu, Bang. Begitu kah cara? Tahan lagi. Tahan lagi. Kenapa juga kamu mau disuruh-suruh oleh dukun? Kenapa kamu mau disuruh-suruh oleh dukun? Coba cerita dulu. Nah, mana kau boleh serang pengacara? Kau serang pengacara, kau yang sakit tuh. Pengacara mana ada apa-apa pengacara kan? Saya tanya. Kita coba hubung dukun dia ya, tapi dukun dia sudah tidak ada ya. Saya tanya macam mana cara kamu kasih sakit orang? Dukun dia sudah tidak ada. Nah, tidak payahlah. Anda payah main lagi. Kau penat? Tidak. Cerita saja. Kau mau kasih tengok lagi aksi kau. Macam mana kamu menyihir orang, cara dia? Mau guna macam mana kamu menyihir Coba, orang? itu yang saya mau tahu. Hah? Tidak mau. Penat saya kau tuh. Biarlah. Yang penting aku puas. Kasih puaslah hatimu. Jadi kalau kamu tidak ada makanan, kamu kasih kemalangan orang yang ada di sini. Iya, manusia. Oh. Manusia Jadi berapa banyak sudah terlalu manusia bodoh. yang kemalangan di kawasan sini? Coba cerita. Banyak. Banyak. Apa yang kamu dapat? Banyak. Apa yang kamu dapat? Apa yang kamu dapat kalau kamu kasih kemalangan orang di sini? Nyawa. Apa yang kamu dapat? Nyawa ada di sini. Nyawa orang yang mati ada tinggal di sini. Apa lagi yang kamu mau? Oh. Jadi cara kamu kasih kemalangan tuh macam mana? Macam-macam cara. Nah, Pandangan menakutkan. Pandangan menakutkan, lepas tuh dia jadi takut. Tidak melihat jalan. Oh. Jadi bila dia tidak melihat jalan, itu yang dia jadi kemalangan. Ya, Jadi kalau sudah kemalangan, apa yang kamu buat? jika ada yang mati, nyawanya akan tertinggal di sini. Nyawanya tinggal di sini. Ya, Itu kamu punya cakap kan? betul. Lagi? Dan juga membuat orang ramai yang datang di sini memuja. Bila dorong memuja tuh apa tujuan dorong memuja kamu? Untuk memanggil kami. Untuk tujuan? Tujuan untuk pergi ke seseorang. Dia suruhlah kamu. Lepas itu apa dia kasih kamu? Makanan. Sesajen. Ya, Jadi kalau tidak berjaya, tidak adalah makanan kamu. Adakah yang
tempat kamu pergi selalu yang disuruh kamu boleh berjaya kasih sakit orang? Percaya. Tetap percaya. Baru dikasih makan kamu. Jadi Kami datang ke rumah orang itu. jadi puas hati lah itu orang yang memuja kamu itu. Puas hati. Sampai sekarang masih berlaku begitu. Masih ramai yang datang di kawasan ini. Kan sekarang nih zaman modern ini, zaman internet, zaman Facebook, TikTok apa semua masih ramai yang buat begitu. Masih. Apa alasan dorang kasih sakit orang? Banyak alasannya. Kami mengikut saja. Kamu ikut sih ya. Yang penting kamu dikasih habuan kamu kan. Ya, Selalunya berapa ekor kamu digunakan? ramai. 4 penjuru. Oh, Dan juga 44 penjuru. wih, begitu Begitu pula. ramai kami. Bila kami masuk 4 penjuru, bila kami kalah, datanglah 44 penjuru. Oh, Menjadi kuat. oh begitu. Sampai sudah masamu. Tahu sudah kan? Masukin pintu. Selamat malam. Selamat malam. Kasih lepas orang tuh. Tidak, Kasih lepas. aku tidak akan lepaskan. Lepaskan. Tidak, Kau tidak ada hak pegang. jangan ikut campur urusanku. Lepas. Jangan mengikuti Tidak, campur lepas. urusanku. Lepas orang tuh. Kau tidak ada puasa sedikit pun. Atau tidak. Kau yang berpuasa. Aku tidak akan lepaskan. Kamu berangkat. Lepas orang tuh. Lepas orang tuh. Apa yang kau mau dengan orang ini? Aku mau dia lepas. Lepas orang tuh. Apa tujuanmu? Ya lepas itu bukan milik kamu tuh. Biar dia bersama kami. Sesungguhnya jiwa itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga jiwa-jiwa orang yang mati adalah jiwa kami. Tidak, lepas itu bukan kamu punya. Lepas. Semangat jiwa tuh lepaskan. Itu jiwa kami. Lepas, jangan banyak cakap. Jiwa-jiwa orang yang tidak beriman kepada Allah. Tunduk sampai masanya. Lepas. Hai! Lepas ya. Tidak, Lepas barang tuh, lepas. tidak mau. Lepas. Kami kasih tempat kau yang baik. Tapi lepas barang tuh, lepas. Jiwa-jiwa manusia adalah jiwa-jiwa kami. Lepas. Jiwa-jiwa yang tidak beriman. Biar. Si tempat cepat sedikit. Cepat.
kiri. Siapa itu? Orang yang pernah ada case di sini deh. Ada susah sedikit ya kita mau cerita case-nya ya. Kita tidak dapat sampaikan karena di luar logik akal manusia ya. Nanti sukar untuk dipahami. Jadi mana yang kita boleh bantu, insya Allah kita bantu untuk selesaikan di sini ya. Dorang punya kekuatan itu apabila seseorang berlaku kemalangan di sini. Apabila berlaku kemalangan, jiwa seseorang ataupun semangat dia ke apa, semangat lah biasanya tertinggal. Jadi begitulah kepercayaan kita ataupun yang kita faham lah. Jadi yang maksudnya orang-orang yang tidak beriman maksudnya ya begitu. Jadi dia pun ada cakap orang-orang yang tidak beriman. Tapi apapun itu kita serah diri pada Allah. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga dia dimudahkan untuk dilepaskan semua ya, supaya jangan lagi di kawasan sini. Ya, bangsa jin ini dia ada kuasa untuk menahan. Sama juga dengan ceritanya di Endon ya Bang. Di Endon bila seseorang itu menjadi tumbal, yang kita paham dan yang kita tahu lah ceritanya di Endon, bila seseorang itu menjadi tumbal, mati dalam keadaan ditumbalkan, maka semangat ataupun kehidupannya di alam sana memang menjadi apa nih Bang? Orang panggil jadi kadam oleh bangsa jin di kawasan sana, disuruh-suruh. Itu yang kita paham. Jadi ini cerita lebih kurang, tapi sangat sukar untuk kita dipahamkan ya Bang ya. Sangat sukar untuk dipahami dan sukar untuk dipercayai. Kecuali orang-orang yang pernah belajar tentang ilmu hikmah lah ya. Jadi tutup kisnya, jangan lagi kita cari lepas ini. Alhamdulillah selesai lah Bang. Kisnya. Jadi alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang membantu kita, yang mengurniakan kita kekuatannya. Kita tidak kuasa apa-apa, semua atas izin dan kehendak Allah. Jadi coba cerita sedikit, saya pun tidak berapa paham saya cerita. Pun sangat sukar untuk kita bagi penjelasan dalam bab yang kita rungkai kali ini. Sangat sukar. Tidak tahu macam mana mau disampaikan kepada penonton agar mudah dipahami. Ya. Habis tadi tuh adik Guru Azrin macam mana tadi? Tiba-tiba. Coba cerita dulu. Ya, tiba-tiba pula ada cerita pasal jiwa. Kenapa ada pula kenapa ada jiwa yang tertinggal semangat. Kalau bilang orang Sabah semangat lah. Ada tertinggal di sini. Itu semangat yang macam orang sudah yang kemalangan lah di kawasan ini, yang di Sabah selalu panggil semangat itu. Jadi bila kita tengok yang dia cakap tuh tidak beriman lah begitu. Tapi susah lah untuk mau cakap, susah untuk kita mau jelaskan. Tapi satu pengajaran lah. Dan di luar sana ada yang mau percaya, ada yang tidak mau percaya. Terpulanglah kita tidak memaksa untuk mempercaya, tapi dalam cerita ini adalah satu pengajaran untuk kita mau tahulah. Jadi mungkin kita punya penonton tertanya-tanya apa sebenarnya case pada malam ini. Memang ramai komen tuh nanti. Jadi kita apa tuh susah mau cerita lah. Tapi setahu saya kalau orang Sabah cakap selalunya semangat ya. Semangat kalau selalunya kalau macam kita dari hutan dari mana-mana kan selalunya orang dulu-dulu dia panggil balik semangat tuh. Takut semangat dia tertinggal. Bila semangat dia tertinggal, orang itu mudah sakit. Mudah sakit, mudah dirasuki sebab semangat dia tertinggal. Lebih kurang begitulah cerita dulu-dulu di Sabah nih. Jadi tidak payah susah-susah, tidak payah bingung-bingung. Nanti kita pikir sendirilah, kamu cari dia punya info di mana-mana lah apa sebenarnya yang berlaku berkaitan dengan semangat bila orang itu sudah meninggal. Masing-masing dengan dia punya penilaian, kepercayaan dia masing-masing. Kepercayaan, agama, dan ada juga orang menilai sebahagiannya itu menilai melalui ilmunya. Jadi macam-macam. Jadi kami pun tidak berani komen apa-apa di sini, takut kami tersalah komen, tersalah cakap. Jadi tidak bagus. Cuma apa yang saya pahami itu adalah semangat lah. Tapi mungkin di alam sana, di alam jin ini sebutan dia lain.
Jadi kita pun tidak boleh percaya juga 100% apa yang dicakap oleh makhluk halus nih ya. Sebab dorang memang tidak boleh dipercaya. Jadi kita cuma merungkai. Pada mulanya kita cuma merungkai seperti biasa, seperti selalu kita merungkai cerita misteri kawasan Kemalangan dan tempat-tempat yang keras lah. Jadi apapun tolonglah sebelum kita tamatkan kita punya video kali ini, tolonglah kasih cukup 20.000 ya kita punya view. Kalau cukup 20.000 kita punya tontonan, insya Allah kita akan buat lagi video di masa akan datang, kita akan merungkai lagi di mana-mana tempat ya. Jadi ada apa-apa lagi? Kenapa tadi Bang? Abang Guru kenapa tadi? Coba cerita dulu. Cerita dulu Bang. Tiba-tiba dia masukkan. Macam mana kekuatan dia makhluk tadi? Memang terlalu kuat lah makhluk dia di sini, memang luar biasa lah dia punya makhluk ini. Oke, yang kita tahu tadi tuh Bang ya, bila dia Abang kenapa saya tidak menyerang? Karena kita mau jaga kawasan ya. Sebab kita takut nanti pecah kawasan kita, dorang datang ramai menyerang kita nanti di kawasan sini ya. Jadi saya suruh kita punya Abang Guru untuk menyerang agar kawasan di sini terjaga. Maksudnya kita di sini, kawasan sini, kita tidak mau ada serangan-serangan lain untuk sambung kita punya cerita, untuk panjang lagi cerita kita. Sebab dorang tidak suka ya kalau kita mengambil semangat orang untuk dilepaskan kembali pada asal dia, kembali pada yang hak. Jadi dorang tidak suka. Dorang memang suka memegang semangat orang, karena semangat itu memberi kekuatan kepada dorang, makhluk jin ini. Memberi orang bilang apa nih, pangkat lah. Seolah-olah kalau ada yang begitu di alam sana, dia lebih handal lah, karena ada bukti dia punya pangkat, dia punya label-label di sebelah sana ya, di alam jin. Jadi bila kita pukul pun memang begitulah kekuatan dorang. Jadi kita risau tadi, itulah kita tidak mau, kita suruh Abang siap maju, karena Abang punya label tuh memang Abang Guru. Jadi kita kasih suruh Abang Guru yang serang. Ya, jadi apapun terima kasih banyak-banyak atas sokongan Anda semua yang followers baru tuh, tolonglah tengok kami punya video-video yang lama agar mengerti, agar paham apa sebenarnya konten-konten yang terdapat dalam kita punya channel ya. Dan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak dan teruskan beribadah, teruskan beramal, banyakkan istighfar, banyakkan selawat. Ya, apapun keadaan kita pada hari ini, sama ada kita ini bahagia, gembira, ataupun kita sedih, ataupun kita sakit, bermasalah, hadapi sajalah. Kita hadapi, kita syukuri, kita nikmati. Apapun orang cakap pasal kita, orang fitnah kita, orang benci kita pun biarkan saja. Kita terima dengan hati yang ikhlas. Ya, sebab selalunya kita nampak ya, selalunya kita nampak siapa yang menanam dia pasti menuai. Jadi kena hati-hati ya, kena hati-hati. Jadi yang mana-mana yang suka membenci, yang suka suruh santet sana sini, sudahlah ya. Sebab setiap yang menanam pasti menuai. Jadi sama-samalah kita tingkatkan kita punya ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan istighfar, perbanyakkan selawat. InsyaAllah mudah-mudahan kita dilindungi dari perkara-perkara yang tidak baik ya. InsyaAllah, amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu saja daripada kami pada malam ini. Ada apa-apa lagi? Oke, kita pastikan 20.000 ya. Pastikan 20.000 tontonan. Kita akan buat lagi konten yang ketiga. Kalau tidak sampai 20.000, kita tidak semangat. Tengok, bayangkan sekarang nih hampir jam 12 sudah kita masih di tengah hutan begini mencari konten untuk semua ya. Jadi tolonglah kasih cukup 20.000 tontonan ya. Tolong kasih kongsi kita punya video ya, insyaallah. Jadi kami pun bersemangat untuk mencari konten seterusnya ya. Itu saja daripada kami. Mapakoe Poinka, Onsoy, Maksukul, Alabana, Bisai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, salam beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.